Jabatan presiden itu istimewa, ala akses. Ibarat kata lidahnya berapi. Apa yang dititahkan selalu dilaksanakan. Ditambah adanya relawan membuat Jokowi lupa diri. Hai, ketemu lagi di Ngos-Ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kelompoknya pemerintahan mulai kepontal-pontal menghadapi berbagai kritik. Ya dari tokoh, ya dari lawan politik, ya dari kampus, ya demo mahasiswa, ianya banyak banget. Sehingga responnya jadi nggak masuk akal. Misalnya Bung Fahri, dia berdalih ada guru besar partisan. Hanya si Bung Petinggi Gelora ini tidak menyebut siapa nama guru besar yang bersangkutan itu. Lalu juga tidak bilang, partisan kemana nih? 01 atau 03? Presiden sendiri memutuskan dua hal. Bansos dihentikan dan dia tidak turun kampanye. Enggak jadi. Yang bener Pak, enggak jadi Pak. Yakin. Bukannya Pak Presiden itu kayak emak-emak naik motor. Sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri. Udah banyak buktinya kok Pak. Kami ini jadi hafal gitu loh. Emang Pak Jokowi belum kampanye. Udah lama lah. Mulai dari mobil R1 nongol 2 jari pas peringatan nasional di panggung utama. Pas warga suruh hafalin Pancasila, jari tangan Bapak tunjukin sila 2 doang. Sila 1 dan 3 jari Bapak tidak ngacung begini 1 apa 3 gitu, enggak. Cuman 2 doang. Terus dalam seminggu terakhir genah-genahan sama sang pisang promo PSI, bener enggak? Itu bukan kampanye Pak. Terus namanya apa dong? Dan naga-naganya pasukan istana mulai turun gunung. Apa Pak Bahlul, Pak Bahlil, dia bilang aksi petisi atau keprihatinan kampus itu sudah di skenario. Emangnya mau bikin film pakai skenario? Pelem. Nih, Menteri Investasi kayaknya kebanyakan makan jagung food estate, sehingga melengseh pola pikirnya. Coba deh, bila ada skenario, tunjukin siapa sutradaranya. Investor yang biayain juga siapa? Yuk, penulis skenarionya juga siapa? Sisan, disebut ke kabeh gitu loh, kan ben komplain. Membantah itu wajar, tapi caranya nggak serampangan dan ngawur. Selain Pak Bahlil, ya nih ting tang mereka gerah juga, no. Panas dan sumuk. Akhirnya nongol. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Opung Luhut Binsar. Tapi dia ini tidak menyorot aksi kampus, namun lebih menembak sasaran ke PDIP yang mengusung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Kata Pak Luhut, katanya PDIP itu aneh sebab tak mau melanjutkan program yang dikerjakan Pak Jokowi. Sik Pak. Kok ngono kuwi? Dasarnya apa toh Pak? Ya bisa-bisanya menyebut Pak Ganjar tidak melanjutkan ki pripun. Masa politisi gaek cara mainnya kayak orang oportunis? Atau malah kayak abang-abang penjual gorengan, dibolak-balik isunya biar ampe gosong. Gini deh, Mbak Yus tawarkan ke Opung, dasar penyampainya itu dari mana Opung? Bisa sebutkan Pak Ganjar, Profesor Mahfud, apalagi PDIP sekalian nggak apa-apa. Bilang bila semua program Jokowi tidak akan diteruskan, akan diganti program baru. Coba deh silakan ngoser ketik di Google atau di YouTube. Adakah pernyataan begitu? Lah selama debat Capres-Cawapres apa pernah ada penyampaian gitu? Atau ketika kampanye keliling ke berbagai wilayah? Sebutkan kapan tim 03 pernah bilang begitu? Wah, gimana iki Opung ki lho bicara kok tidak sesuai fakta. Jangan gitu toh Opung. Oke lah, Opung nggak dukung Pak Ganjar tapi mbok ya
Sing fair lah opung. Politisi tua itu mestinya kasih contoh yang baik, bukan malah tunjukin cara berpolitik yang murahan begitu. Rakyat tahu PDIP, Pak Ganjar, Profesor Mahfud itu bukan politisi gembus, mengolahan bekas. Enggak. Jika dalam 21 program tidak ada yang sama dengan programnya Pak Jokowi, justru itu buat melengkapi, buat menyempurnakan program yang sudah ada. Oh, nanti belibet aku mencum. Lah namanya mungkin wes simbah-simbah ya, usianya juga sudah 76 tahun. Lebih tua dibandingkan Mbah Wo yang masih 72 tahun. Makanya bila bicara ya sok wes lali kadang-kadang gitu ya, wajar lah namanya orang tua. Jadi ngoser itu nggak boleh asal nelan omongan kubu lawan. Penting dipastikan bila omongan itu benar apa enggak. Jangan mudah terpengaruh juga. Lawang jelas-jelas Pak Ganjar bilang kok, semua program Pak Jokowi lanjut. Yang sudah baik kuantitasnya bisa ditambah, yang butuh diperbaiki ya kualitasnya dibenahi. Nah terus kurang apa coba? Komplit toh paketan iki. Nggak percaya Pak Ganjar bilang gitu. Golek ono dhewe ndang. Opung juga mengakui kok PDIP memberi kontribusi besar pada karir politik presiden. Namun presiden juga membangun kekuatan sendiri. Nah, apa setelah tahu punya kekuatan dia melawan partai yang sudah membantunya? Nah, disinilah banyak warga bilang Jokowi kayak malin kundang melawan ibu yang melahirkannya. Harta dan tahta benar-benar jadi penggoda umat manusia. Jabatan presiden itu istimewa, ala akses. Ibarat kata lidahnya berapi. Apa yang dititahkan selalu dilaksanakan. Ditambah adanya relawan membuat Jokowi lupa diri. Ingatlah, jangankan di partai politik, kita di keluarga dibesarkan orang tua, disekolahkan, dididik. Begitu dewasa, secara fisik badan kita lebih gede dari orang tua. Kenapa kita nggak boleh melupakan, bahkan mesti menjaga mereka? Nah, kalau ini perkara adab, ini perkara etik, ini persoalan drama. Dan adab etik maupun dharma, tadi bukan drama ya, dharma, itulah yang dibuang jauh-jauh oleh Jokowi gitu loh. Memang antara partai dan orang tua berbeda, tapi apakah ngoser ingat yang diperjuangkan PDIP dalam 20 tahun karir politik Jokowi menghasilkan apa? 2 periode wali kota, 1 jabatan gubernur, 2 periode presiden, 2 jabatan wali kota buat anak dan menantunya. Adakah sebuah partai politik yang seloyal itu pada Jokowi? Layakkah PDIP kemudian ditinggalkan begitu saja? Pikir dan ditimbang-timbang. Jadi dalam hal timbal balik, siapa yang dirugikan Opung Luhut? Siapa coba? Penyebutan petugas partai melukai hati, merasa tersinggung. Lalu efeknya apa? Apa Jokowi pernah gagal dalam sebuah kontestasi? Suara PDIP tidak pernah solid gitu? Gitu maksudnya? Sehingga Jokowi gagal? Bisa sebutkan kapan itu gitu loh. Bahkan saat ini, saat Jokowi tinggal gelonggang colong pelayu, apakah menteri dari PDIP menarik diri? Tidak. Mereka masih berkomitmen mendukung presiden hingga periode berakhir. Apa ini tidak menandakan sesuatu? Lantas bisa sebutkan apa keuntungan yang diperoleh PDIP? Bisa disebutkan. Jika PDIP minta konsesi serta itu dituruti presiden, silahkan sebut apa konsesi yang diterima PDIP dan itu merugikan rakyat. Apa? Bisa sebutkan atau tunjukkan? Atau dalam 2 periode pemerintahan Jokowi, wakil rakyat dari PDIP sering gangguin kerja-kerja pemerintah? Yang kayak gini dibilang tidak menghargai, lantas disebut Pak Ganjar tidak akan meneruskan program Jokowi. Hai, asal bicaralah Opung. Sudah, makan dulu sana. Oke, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Is. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!